Legenda Dewa Bintang. Chapter 161. Fenomena aneh di alam dewa. Xiao Lang kembali terkejut ketika melihat tulisan yang tertera di batu tersebut. Pasalnya tulisan tersebut sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya Xiao Erlong, ketika mereka masih berada di Sekte Naga Halilintar. Apa maksudnya semua ini? Xiao Lang mencoba bertanya kepada sosok tersebut. Namun sosok tersebut tidak memberikan jawaban apa-apa, ia hanya berjalan mundur beberapa langkah dan kemudian menghilang dari pandangan Xiao Lang. Di dalam dunia jiwa, Shen Liu yang sedang melatih para pasukan bulan sabit tiba-tiba merasakan kebangkitan dari kekuatan semesta, namun kali ini Shen Liu malah tersenyum lembut sambil memandang langit dunia jiwa. Sebentar lagi, kekuatan terkuat di alam semesta akan benar-benar bangkit sepenuhnya, gumam Shen Liu. La kemudian menggunakan kekuatannya dan membuat celah dimensi, kemudian ia berjalan memasuki celah dimensi tersebut dan meninggalkan dunia jiwa. Shen Liu kembali muncul di dalam istananya, setelah itulah langsung berjalan menuju ke sebuah ruangan yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah kitab yang terlihat sangat tua dan telah usang. Sejak aku temukan sampai saat ini, aku tidak pernah bisa membuka kitab ini, gumam Shen Liu. Sekarang akan aku serahkan kepada Langer, lanjutnya. Kemudian meraih kitab tersebut. Alasan Shen Liu memberikan kitab usang tersebut kepada Xiao Lang adalah karena kitab tersebut memiliki jejak energi yang sama seperti Xiao Lang, yaitu jejak dari energi kekuatan semesta. Setelah selesai mengambil kitab tersebut, Shen Liu kembali membuka celah dimensi dan setelah itu ia langsung memasukinya. Shen Liu kembali muncul di dunia jiwa, tepatnya di tempat pelatihan para pasukan bulan sabit. Di alam para dewa, langit yang sangat cerah tiba-tiba berubah menjadi berawan. Tidak hanya itu saja, bahkan angin yang semula berhembus dengan tenang tiba-tiba menjadi semakin kencang, bahkan suasana di alam dewa tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Pepohonan bergoyang dengan sangat kencang karena ditiup oleh angin, siang hari yang cerah menjadi sangat gelap karena ditutupi oleh awan. Fenomena tersebut memanglah nampak biasa saja, akan tetapi bagi yang memahaminya mereka tentu mengetahui bahwa fenomena tersebut adalah tanda akan terjadi sesuatu yang besar. Di balik langit gelap yang tertutupi oleh awan, cahaya biru yang sangat cerah tiba-tiba saja menerangi alam dewa. Cahaya tersebut membuat alam dewa yang telah menjadi gelap kembali cerah, namun kali ini alam dewa lebih dominan oleh warna biru. Sebenarnya apa yang akan terjadi, gumam salah satu dewa yang sedang mengamati fenomena aneh tersebut dengan seksama. Ia menatap langit yang tiba-tiba dipenuhi oleh warna biru sampai menerangi seluruh alam dewa dengan tatapan yang penuh akan pertanyaan dan juga rasa penasaran. La kemudian memejamkan matanya dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan kekuatannya. Akan tetapi ketika ia hendak memeriksa cahaya biru tersebut, kekuatannya malah seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat besar, dan seakan-akan kekuatan tersebut memintanya untuk berlutut. Sepertinya alam dewa akan mengalami perubahan sekali lagi. Semoga saja kali ini seluruh alam semesta akan kembali membaik seperti waktu dulu, gumam dewa tersebut. Sementara itu di jantung benua bintang, kehebohan dan kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Perang dalam kelompok yang kecil juga mulai terjadi, dan yang menyebabkan hal tersebut adalah perebutan cincin penguasa semesta yang saat ini tidak berada di jantung benua bintang. Alasan semua orang yang mencari cincin tersebut muncul di jantung benua bintang adalah karena saat pertama kali muncul, aura dari cincin penguasa semesta berada di jantung benua bintang. Jadi semua orang berpikir bahwa cincin tersebut masih ada di jantung benua bintang. Para dewa bahkan telah mencari keberadaan cincin tersebut di bagian benua yang lain, namun hasilnya sia-sia saja karena mereka sama sekali tidak bisa menemukan apapun.
yang menyebabkan hal itu adalah mantra formasi yang dipasang oleh Xiao Lang di cincin penguasa semesta. Jadi baik itu aura ataupun cincin itu sendiri tidak akan bisa dilihat oleh orang lain kecuali Xiao Lang sendiri. Meskipun keberadaan cincin penguasa semesta sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti di mana tempatnya, akan tetapi permusuhan sudah mulai berkecamuk di jantung benua bintang. Bahkan sekte-sekte yang ada di jantung benua bintang tidak segan-segan melakukan pergerakan besar-besaran untuk mencari keberadaan cincin tersebut. Tidak hanya sekte aliran hitam saja, bahkan sekte aliran netral dan aliran putih juga melakukan hal yang sama. Sementara semua orang sedang sibuk mencari keberadaan cincin tersebut, bangsa dewa, bangsa iblis dan para kultivator kegelapan hanya tinggal menunggu hasil. Ketika keberadaan cincin tersebut telah ditemukan barulah mereka semua akan keluar untuk memperebutkannya. Kembali ke klan Xiao, Xiao Lang yang masih berkultivasi tidak menyadari bahwa aura yang ada di tubuhnya perlahan-lahan mulai keluar. Aura tersebut memang tidak besar akan tetapi lama-kelamaan aura tersebut terus menyelimuti tubuh Xiao Lang hingga membuat tubuhnya melayang di udara. Selain itu tanpa ia ketahui, Shen Liu juga telah keluar dari dunia jiwa dan meletakkan kitab yang ia ambil di istananya di pangkuan Xiao Lang. Setelah selesai melakukan tugasnya, Shen Liu kemudian kembali membuka celah dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Bagi Shen Liu, untuk keluar masuk dimensi dan berpindah tempat bukanlah sesuatu hal sulit. Terlebih lagi Shen Liu adalah orang yang mempunyai kekuatan dimensi ruang dan waktu, jadi melakukan perpindahan seperti itu adalah hal yang sepele baginya. Jadilah lebih kuat nak, gumam Shen Liu. Setelah selesai meletakkan kitab tersebut, Shen Liu kemudian membuka kembali celah dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Setelah beberapa jam berkultivasi, Xiao Lang akhirnya membuka kembali matanya dan menghentikan kultivasinya. Ketika ia membuka mata ia cukup kaget ketika menyadari bahwa tubuhnya sedang melayang di udara, dan di atas pangkuannya ada sebuah kitab yang sangat aneh. Kitab apa ini? Gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mencoba untuk membuka kitab tersebut, namun tiba-tiba saja ia merasakan lautan energi kekuatan semesta sedang bergejolak dengan hebat. Tanpa pikir panjang Xiao Lang langsung menghentikan niatnya untuk membuka kitab tersebut dan langsung menuju ke dalam jiwanya untuk melihat lautan energi tersebut. Tanpa Xiao Lang sadari kitab tersebut juga ikut masuk ke dalam jiwanya. Ketika Xiao Lang berada di hadapan lautan energinya, ia kembali dikagetkan ketika melihat lautan energi tersebut menjadi bergelombang. Tidak hanya itu saja, ia juga sangat kaget ketika melihat kitab yang sebelumnya ingin ia buka ada di atas lautan energi kekuatan semesta. Kitab apa itu sebenarnya? Gumam Xiao Lang. Chapter 162. Holy Monarch. Kekacauan yang terjadi dengan lautan energi kekuatan semesta seolah-olah disebabkan oleh kitab tersebut. Meskipun demikian kekacauan yang terjadi pada lautan energi tersebut sama sekali tidak berefek pada tubuhnya. Xiao Lang terus memperhatikan kitab tua dan usang yang terus melayang di atas lautan energi tersebut. Beberapa saat kemudian di tengah-tengah lautan energi kekuatan semesta kembali tercipta pusaran yang sangat besar. Seperti sebelumnya dari dalam pusaran tersebut muncul sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok tersebut kembali berjalan mendekati Xiao Lang dan kali ini sosok tersebut menunjukkan jarinya ke arah kitab yang tengah melayang tersebut. Xiao Lang kemudian menganggukkan kepalanya dan langsung menghampiri kitab tersebut. Setelah Xiao Lang berada di hadapan kitab tersebut, tiba-tiba saja kitab tersebut langsung terbuka. Tulisan yang ada di dalam kitab tersebut sama sekali tidak bisa dibaca oleh Xiao Lang. Namun beberapa saat kemudian tulisan yang ada di dalam kitab tersebut tiba-tiba keluar dan langsung masuk ke dalam kepala Xiao Lang. Arkhah! Teriak Xiao Lang ketika merasakan sakit di kepalanya.
Setelah semua kitab tersebut masuk ke dalam kepalanya, ia tiba-tiba saja mengerti bagaimana cara menyatukan kekuatan semesta dengan dirinya. Caranya adalah dengan Xiao Lang mengumpulkan kelima kekuatan terkuat setelah kekuatan semesta. 5 kekuatan terkuat setelah kekuatan semesta, bukankah itu adalah kekuatan ayah, Lier dan mereka bertiga, gumam Xiao Lang. Tunggu dulu, bukankah cincin ini memiliki kekuatan mereka? Kalau begitu aku coba saja, lanjutnya. Xiao Lang kemudian mencoba untuk menyerap 5 kekuatan yang ada di dalam cincin penguasa semesta. Memang sangat sulit, tapi perlahan-lahan 5 kekuatan tersebut berhasil ia serap. Bersamaan dengan hal itu, dinding penghalang yang melindungi kekuatan semesta juga perlahan-lahan menghilang. Lautan energi kekuatan semesta tiba-tiba kembali bergelombang dan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh Xiao Lang. Ini berhasil, ucap Xiao Lang senang. Ketika kekuatan semesta memasuki dan menyatu dengan tubuhnya, 5 kekuatan yang sebelumnya ia serap tiba-tiba menjadi semakin kuat, bahkan tahap kultivasinya juga perlahan-lahan mulai meningkat. Boom! Ledakan teredam terdengar dari tubuh Xiao Lang, dan tidak hanya sekali. Ledakan teredam tersebut bahkan terdengar terus dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tingkat kultivasinya yang semula hanya berada di tahap Sein tahap menengah terus meningkat seiring terjadinya ledakan teredam dari dalam tubuh Xiao Lang. Setelah beberapa jam berlalu, ledakan teredam tersebut akhirnya benar-benar berhenti. Begitu juga dengan tingkat kultivasinya yang telah berhenti di tahap Holy Monarch tahap awal. Meskipun tingkat kultivasinya telah berhenti, namun Xiao Lang masih belum menghentikan kultivasinya, agar pondasi kekuatannya menjadi lebih stabil lagi. Malam itu klan Xiao benar-benar dibuat heboh oleh aura kekuatan yang sangat besar yang tiba-tiba muncul di kediaman keluarga mereka. Tidak hanya klan Xiao saja, bahkan seluruh kota berlian bisa merasakan aura yang sangat besar menerpa tubuh mereka semua. Semua orang yang sedang tertidur, baik itu di klan Xiao ataupun di seluruh kota, langsung berhamburan keluar dari rumah mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka sampai di luar rumah, mereka semua sungguh terkejut sekaligus merasa kagum ketika melihat cahaya biru cerah yang sangat terang dan membentuk seperti sebuah pilar yang menembus langit. Cahaya biru cerah tersebut benar-benar membuat seisi kota berlian menjadi sangat terang. Di kediaman klan Xiao sendiri, orang-orang juga berlarian keluar rumah mereka untuk mengetahui apa yang terjadi. Ketika mereka semua melihat cahaya terang yang menembus langit tersebut, mereka merasakan perasaan yang sangat senang, sebab mereka semua mengetahui bahwa cahaya tersebut pastilah tanda jika di klan mereka ada yang telah menerobos ke tahap yang jauh lebih tinggi. Di dalam kediaman ketua klan, Xiao Erlong yang sedang tertidur dengan segera berlari menuju ke kamar Xiao Lang dan mendobrak pintunya. Ketika ia berada di dalam kamar, La sangat kaget ketika melihat Xiao Lang sedang berkultivasi dan melayang di udara, sedangkan Luo Li hanya terduduk diam dengan kaku, tubuhnya terlihat bergetar hebat, entah itu karena ketakutan atau karena hal yang lainnya. Xiao Erlong kemudian mencoba untuk menghampiri Luo Li agar bisa membawanya keluar dari kamar tersebut. Namun ketika ia semakin dekat dengan Xiao Lang, tekanan yang sangat luar biasa seperti tidak mengizinkannya untuk mendekat sedikitpun. "Lier, cepat pergi dari sana!" teriak Xiao Erlong. Teriakan keras Xiao Erlong berhasil membangunkan Luo Li yang sedang melamun dengan tubuh gemetaran. Dengan segera ia berdiri dari tempat tidur dan mencoba untuk pergi dari sana, tapi tekanan hebat dari aura yang keluar dari tubuh Xiao Lang membuatnya tidak bisa melangkah sedikitpun. "Hancurkan saja dinding itu dan segera keluar dari tempat ini," teriak Xiao Erlong lagi. Luo Li kemudian menggunakan kekuatan esnya dan menghancurkan dinding yang ada di sebelahnya. Setelah itu Luo Li langsung melompat keluar dari tempat tersebut, begitu juga dengan Xiao Erlong yang bergegas meninggalkan kamar tersebut.
Aura yang keluar dari tubuh Xiao Lang menjadi semakin besar. Bersamaan dengan itu Shen Liu, Luo Li, Xiao Guang, Silong dan Dao Fang tiba-tiba merasakan kekuatan. Mereka seperti sedang bergejolak di dalam tubuhnya. Dao Fang dan Luo Li tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang ingin meledak di dalam tubuh mereka. Keduanya tentu mengetahui bahwa itu adalah tanda bahwa mereka akan menerobos. Keduanya langsung duduk dan mengambil sikap kultivasi. Tidak berapa lama kemudian energi di dalam tubuh mereka benar-benar meluap dan menjadi lebih besar lagi. Setelah beberapa menit berlalu ledakan teredam terdengar jelas dari dalam tubuh mereka, yang artinya mereka berdua telah naik ke tahap yang lebih tinggi lagi. Dao Fang yang sebelumnya masih berada di tahap Emperor tingkat akhir langsung naik ke tahap Holy Emperor tingkat menengah. Sementara untuk Luo Li kultivasinya saat ini telah berada di tahap Saint tingkat akhir. Sementara Shen Liu, Silong dan Xiao Guang, mereka bertiga bisa merasakan kekuatan mereka perlahan-lahan kembali meningkat. Bahkan Silong yang sebelumnya kehilangan jiwa naganya akhirnya bisa mendapatkan jiwanya kembali, meskipun masih belum utuh sepenuhnya. Selain dari mereka berlima, anggota klan Xiao juga ada yang berhasil menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Hal tersebut bisa terjadi adalah karena kekuatan semesta yang berada di tubuh Xiao Lang. Tanpa ia sadari ada sedikit dari kekuatan tersebut yang keluar dari tubuhnya dan tanpa disengaja masuk ke dalam tubuh para anggota klan Xiao. Sehingga hal tersebut berhasil membuat mereka naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Akhirnya, kekuatan semesta berhasil menyatu dengan Langer, gumam Shen Liu senang. Chapter 163. Sumber Daya. Pembahasan pernikahan. Beberapa hari telah berlalu sejak kenaikan tahapan kultivasi Xiao Lang. Meskipun begitu, kota Berlian masih dihebohkan dan gempar karena fenomena yang terjadi malam itu. Karena hampir di setiap sudut kota Berlian, orang-orang masih membicarakan fenomena aneh malam itu. Berita tersebut semakin membuat gempar setelah mereka mengetahui bahwa cahaya terang yang membentuk seperti pilar dan sampai menembus langit tersebut berasal dari klan Xiao. Akan tetapi semua orang masih bertanya-tanya dan penasaran karena setelah kejadian itu klan Xiao tiba-tiba saja menutup diri dari publik. Hal tersebut terjadi karena Xiao Erlong meminta semua orang untuk merahasiakan hal tersebut, dan ia juga meminta untuk menutup rapat-rapat gerbang klan, juga memerintahkan untuk memperketat penjagaan dan untuk sementara tidak menerima siapapun yang ingin datang bertamu. Meskipun mereka menutup diri, namun kegiatan di dalam klan masih berlangsung seperti biasanya, bahkan pembangunan istana klan juga sudah mulai dilakukan. Sementara itu, saat ini di dalam kediaman ketua klan, Xiao Erlong dan Xiao Lang beserta Luo Li nampak sedang membicarakan hal yang penting, sebab Xiao Erlong tidak membolehkan siapapun untuk datang ke kediaman ketua klan. Nak, ini sudah beberapa hari berlalu, bisakah kau jelaskan kepada ayah tentang apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiao Erlong. Baiklah ayah. Aku akan menjelaskan semuanya, tapi aku mohon untuk merahasiakan hal ini, jawab Xiao Lang. Tentu saja nak, ayah berjanji akan merahasiakan masalah ini, ujar Xiao Erlong. Xiao Lang kemudian menjelaskan kepada ayahnya bahwa sebenarnya aura yang semua orang rasakan sebelumnya adalah aura dari kekuatan semesta. Meskipun merasa hal tersebut tidaklah mungkin namun Xiao Erlong juga bisa merasakan sendiri bahwa aura yang ia rasakan malam itu bukanlah aura yang biasa. Xiao Lang kemudian juga menceritakan kepada Xiao Erlong bahwa saat ini dia memiliki cincin penguasa semesta yang menjadi rebutan semua orang, baik itu manusia, iblis ataupun para dewa. Kenapa kau bisa memiliki cincin tersebut? Tanya Xiao Erlong kaget. Karena aku adalah pemilik sah dari cincin tersebut ayah, jawab Xiao Lang dengan tenang.
Xiao Erlong hanya bisa terdiam mendengar jawaban Xiao Lang. Awalnya dia berpikir bahwa Xiao Lang menemukan cincin tersebut atau mencurinya dari seseorang, dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa anaknya adalah seorang pemilik sah dari cincin penguasa semesta. Walaupun tidak mengetahui semua hal tentang cincin tersebut, namun Xiao Erlong tentunya mengetahui apa itu cincin penguasa semesta. Lah juga mengetahui jika cincin tersebut telah muncul maka kekacauan yang sangat besar tidak akan bisa terhindarkan lagi. Xiao Lang kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa saat ini La tengah membangun pasukan untuk menghadapi kekacauan yang akan segera terjadi, yang mana saat ini pasukan tersebut sedang berada dalam masa pelatihan di bawah bimbingan Shen Liu. Nak, ayah tidak tahu harus berkata apa lagi, yang jelas ayah akan membantumu sebisa ayah, ujar Xiao Erlong. Ayah, aku tentunya akan membutuhkan bantuan ayah dan klan Xiao nantinya, jadi untuk itu, aku ingin ayah dan klan kita menjadi lebih kuat lagi, ucap Xiao Lang sambil mengeluarkan puluhan peti kayu berukuran besar. Apa ini Langer? Tanya Xiao Erlong. Ayah, di dalam semua peti kayu ini terdapat kristal inti yang jumlahnya mencapai ratusan ribu kristal. Aku ingin ayah menggunakan kristal ini untuk membuat klan kita menjadi lebih kuat lagi, jawab Xiao Lang. Sekali lagi Xiao Lang berhasil membuat Xiao Erlong terkejut, bahkan ia merasakan jantungnya seakan-akan ingin melompat keluar. Xiao Erlong bahkan merasa dirinya seperti sedang bermimpi setelah memeriksa sendiri salah satu peti kayu tersebut. Langer, ini. Tenanglah ayah, aku masih punya sesuatu untuk ayah, ujar Xiao Lang sambil menyerahkan peti kayu berukuran kecil pada Xiao Erlong. Xiao Erlong kemudian meraih kotak tersebut dan langsung memeriksa isinya. Tubuhnya bergetar dengan hebat bahkan hampir terjatuh setelah memeriksa isi peti kayu tersebut yang ternyata berisi puluhan kristal suci. Namun untungnya Xiao Lang dengan segera menopang tubuhnya dan menenangkan dirinya. Nak, ini terlalu. Ayah, semua yang aku berikan masih belum cukup untuk membalas pengorbanan ayah selama ini, ujar Xiao Lang. Tulus. Xiao Erlong hanya bisa terdiam mendengar perkataan Xiao Lang. Dia merasa sangat bangga dan sangat bahagia telah memiliki seorang anak seperti Xiao Lang. Meskipun dia bukanlah anak kandungnya tapi Xiao Lang sangat menyayanginya, begitu juga dengan dirinya yang sangat menyayangi Xiao Lang. Kalau begitu ayah akan memanggil semua anggota klan dan akan membagikan semua ini kepada mereka, ucap Xiao Erlong. Tunggu dulu ayah, masih ada hal yang ingin aku bicarakan, ujar Xiao Lang. Apa itu nak? Tanya Xiao Erlong. Begini ayah, aku ingin membicarakan pernikahanku dengan Ler, menurut ayah kapan kami bisa melangsungkan acaranya? Tanya Xiao Lang malu-malu. Hahaha, ternyata masalah pernikahan? Ayah kira masalah apa? Baiklah, tapi sebelum itu ayah ingin bertemu dengan orang tua Lier terlebih dulu, jawab Xiao Erlong. Kalau begitu aku akan memanggilnya, karena sekarang ayah sedang berada di dunia jiwa kakap, ujar Luoli. Baguslah, kalau begitu kita tidak perlu menunggu lama lagi, ucap Xiao Erlong. Xiao Lang kemudian membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah itu Luoli langsung masuk ke dalamnya. Setelah berada di dalam dunia jiwa, Luoli langsung mencari ayahnya yang sedang melakukan latihan. Setelah 20 menit berlalu, akhirnya Luoli kembali keluar dari dunia jiwa bersama dengan ayahnya beserta Zhou Tian, Tang Zong dan juga Shen Liu. Kedatangan mereka disambut ramah oleh Xiao Erlong. Lah kemudian mempersilahkan mereka berempat untuk duduk di kursi yang telah tersedia. Salam ketua klan Xiao, namaku adalah Luo yang ayah dari Lier. Namaku adalah Zhou Tian. Dan namaku adalah Tang Zong, ucap mereka memperkenalkan diri. Salam semuanya dan selamat datang di klan Xiao.
Namaku adalah Xiao Erlong, jawab Xiao Erlong memperkenalkan dirinya. Baiklah, karena semuanya telah berkumpul di sini maka langsung saja, tujuanku mengumpulkan kalian semua adalah untuk membahas mengenai pernikahan Langer dan Lier, ucap Xiao Erlong memulai pembahasan. Menurutku, jika bisa dipercepat kenapa harus ditunda lagi? Lagi pula Langer dan Lier juga sudah bertunangan, ucap Luo Yang. Aku juga sependapat dengan saudara Luo, ujar Shen Liu. Jika orang tua keduanya sudah setuju, tentu saja kami berdua juga akan mengatakan hal yang sama, kata Tang Song. Lalu kapan kita akan melaksanakan pernikahan mereka? Tanya Xiao Erlong. Saudaraku Shen Liu, bagaimana pendapat Anda? Tanya Xiao Erlong. Sebaiknya kita adakan seminggu lagi, tapi itu juga jika kalian semua dan saudara Luo menyetujuinya, jawab Shen Liu. Aku rasa itu tidak masalah, aku juga setuju, jawab Luo Yang. Kalau begitu sudah diputuskan, pernikahan Langer dan Lier akan dilangsungkan seminggu dari sekarang, ujar Xiao Erlong. Chapter 164. Jalan-jalan di kota. Pertemuan tersebut akhirnya selesai dengan satu kesepakatan, yaitu pernikahan Xiao Lang dan Luo Li akan dilangsungkan dalam waktu seminggu lagi. Setelah selesai melakukan pertemuan singkat tersebut, Shen Liu dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke dunia jiwa, karena mereka semua masih memiliki kesibukan masing-masing. Sementara Xiao Lang dan Luo Li memilih untuk berjalan-jalan di kota, sedangkan Xiao Erlong langsung mengumpulkan para tetua klan serta semua anggota klan tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk membagikan kristal inti kepada mereka semua. Para tetua klan merasa sangat kaget serta senang ketika melihat begitu banyak kristal inti di hadapan mereka, dan tentunya dengan bantuan kristal tersebut mereka bisa meningkatkan lagi kekuatan mereka, atau bahkan bisa naik ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya para tetua klan saja yang merasa sangat senang dan kaget, bahkan semua anggota klan juga merasakan hal yang sama. Pasalnya mereka semua tidak menyangka bahwa tuan muda mereka memiliki begitu banyak kristal yang cukup untuk dibagikan dengan mereka semua. Aku bertanya-tanya sejak tadi, sebenarnya seberapa kaya tuan muda kita? Tanya salah satu pemuda. Entahlah, tapi yang jelas aku sangat bersyukur karena telah dilahirkan dan menjadi orang klan Xiao, jawab pemuda lainnya. Baiklah sekarang dengarkan aku, kalian semua tentu mengetahui tujuan dari semua ini, jadi setelah ini aku minta kepada kalian semua untuk langsung berkultivasi dan fokus. Berlatih selama seminggu ke depan, sebab setelah seminggu dari sekarang kita akan melangsungkan acara pernikahan Langer, kata Xiao Erlong tegas. Mereka semua bersorak gembira setelah mendengar perkataan ketua klan, sebab mereka semua juga ikut merasa senang untuk pernikahan tuan muda mereka yang akan segera diadakan. Satu hal lagi, pembangunan istana klan untuk sementara dihentikan, karena aku ingin kita semua fokus meningkatkan kekuatan dan fokus pada acara pernikahan Langer yang akan diadakan sebentar lagi, ujar Xiao Erlong. Setelah selesai membagikan kristal inti dan memberitahukan berita pernikahan Xiao Lang kepada semua anggota klan Xiao, Xiao Erlong kemudian mempersilahkan mereka semua untuk membubarkan diri dan langsung berkultivasi. Sementara itu di kota, Xiao Lang dan Luo Li nampak sedang berjalan-jalan santai sambil menikmati suasana kota yang ramai. Mereka berdua kemudian mencoba untuk mencari kedai makan karena Luo Li sangat penasaran dengan makanan yang ada di kota tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah kedai makan yang cukup besar. Tanpa basa-basi mereka berdua langsung masuk ke dalam kedai tersebut. Pelayan, aku ingin memesan makanan dan minuman terbaik di kedai ini untuk kami berdua, kata Xiao Lang ramah. Baik tuan, silahkan menunggu, jawab pelayan tersebut ramah.
Xiao Lang dan Luo Li langsung menuju ke salah satu meja kosong yang berada di sudut ruangan. Sambil menunggu pesanan mereka tiba, Xiao Lang dan Luo Li berbincang-bincang ringan mengenai pernikahan mereka nantinya. Setelah beberapa menit berlalu, perbincangan mereka berdua akhirnya selesai karena seorang pelayan datang menghampiri mereka untuk mengantarkan makanan serta minuman yang telah Xiao Lang pesan sebelumnya. "Maaf Tuan dan Nona, ini pesanan Anda berdua," kata pelayan tersebut sambil meletakkan makanan serta minuman di atas meja. "Terima kasih, ini untukmu," kata Xiao Lang sambil memberikan kantung kain yang berisi 100 kristal roh. "Tuan ini terlalu. Sisanya boleh kau ambil untukmu sendiri," ujar Xiao Lang memotong ucapan pelayan tersebut. "Terima kasih Tuan Muda, Anda sangat baik hati," jawab pelayan tersebut kemudian pergi meninggalkan Xiao Lang dan Luo Li. Setelah pelayan tersebut pergi, Xiao Lang dan Luo Li langsung memakan makanan yang berada di hadapannya dengan sangat lahap. Akan tetapi ketika sedang makan, Luo Li merasakan adanya tatapan aneh yang tertuju kepada mereka berdua. "Kakak, apa kau menyadari ada yang sedang mengawasi kita?" tanya Luo Li melalui telepati. "Tentu saja aku mengetahuinya, untuk saat ini abaikan saja mereka, tapi jika mereka melakukan sesuatu barulah kita bertindak," jawab Xiao Lang sambil terus makan dengan tenang. Tatapan aneh yang dirasakan oleh Luo Li, adalah tatapan yang berasal dari beberapa pengunjung kedai yang duduk tidak jauh dari tempat mereka berdua. Para pengunjung tersebut adalah para bandit yang tidak sengaja melihat Xiao Lang menyerahkan begitu banyak kristal roh kepada pelayan kedai. Para bandit tersebut tentunya memiliki niat yang buruk kepada Xiao Lang dan Luo Li. Tentunya niat tersebut muncul karena mereka tidak mengetahui siapa Xiao Lang Luo Li sebenarnya. Selain itu Xiao Lang dan Luo Li juga menghilangkan aura kultivasi mereka sehingga keduanya hanya terlihat seperti orang biasa yang punya banyak uang. Dan jika saja mereka mengetahui siapa itu Xiao Lang dan Luo Li atau mengetahui tingkat kultivasi mereka berdua, tentunya para bandit tersebut tidak akan memiliki niat buruk terhadap mereka berdua, bahkan memikirkannya saja mungkin mereka tidak akan berani. "Sepertinya kita mendapat mangsa yang bagus," ucap salah satu bandit pelan. "Kau benar saudaraku, mereka pastilah anak orang kaya, tapi yang lebih menggiurkan lagi adalah perempuan itu," kata yang lainnya. "Santai saja, setelah kita rampas uangnya kita akan bersenang-senang dengan wanita itu," ujar bandit lainnya. Xiao Lang dan Luo Li masih bersikap tenang seolah-olah tidak mendengarkan perkataan para bandit tersebut. Padahal yang sebenarnya meskipun mereka berbicara dengan pelan, setiap perkataan mereka bisa didengar dengan jelas oleh Xiao Lang dan Luo Li. Setelah selesai makan, Xiao Lang dan Luo Li kemudian meninggalkan kedai tersebut. Begitu juga dengan para bandit yang sebelumnya. Mereka semua langsung mengikuti Xiao Lang dan Luo Li yang terlihat seperti tidak menyadari apa-apa. Xiao Lang dan Luo Li kemudian berjalan dengan sengaja menuju ke tempat yang sepi. Tujuan mereka adalah untuk memancing para bandit tersebut sekaligus untuk memberi mereka pelajaran. Benar saja apa yang mereka pikirkan, setelah sampai di tempat yang sepi, para bandit tersebut langsung beraksi dan mencegat mereka berdua. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Xiao Lang. "Serahkan semua barang berharga yang kalian miliki, lalu pergi dari tempat ini dan tinggalkan wanita itu bersama kami. Dengan begitu mungkin kami akan mengampuni nyawamu," jawab salah satu bandit sinis. "Lalu, bagaimana jika aku tidak mau?" tanya Xiao Lang santai. "Maka kami terpaksa mengambil nyawamu," ucap salah satu bandit sambil maju menyerang Xiao Lang. Xiao Lang tersenyum sinis, ia kemudian menghindar bergerak ke samping untuk menghindari serangan tersebut sambil mengayunkan tangan kanannya. Bandit yang menyerang Xiao Lang sangat kaget ketika menyadari bahwa serangannya bisa dihindari.
dan tidak hanya itu saja bahkan tanpa ia sadari tangan kanannya telah terlepas dari tempatnya. Arkhah! Teriak bandit tersebut ketika menyadari bahwa tangannya telah putus. Chapter 165. Serangan para bandit. Para bandit lainnya hanya bisa terdiam kaku ketika melihat tangan teman mereka telah terputus. Pasalnya tidak seorang pun dari mereka semua yang bisa melihat bagaimana bisa lengan teman mereka tersebut terputus. Yang mereka lihat hanyalah Xiao Lang yang bergerak menghindar ke samping. Bagaimana mungkin, ucap bandit lainnya. Apanya yang tidak mungkin? Tanya Xiao Lang sinis. Gagawat, cepat pergi dari sini. Ujar salah satu bandit kemudian pergi dari tempat tersebut. Mereka semua langsung berlari meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Mereka bahkan tidak memperdulikan teman mereka yang masih tergeletak di tanah sambil terus merintih kesakitan karena lengannya yang telah terputus. Kakak, apa kita perlu mengejar mereka? Tanya Luoli. Tidak usah repot-repot Lier. Aku yakin mereka akan datang lagi dengan bala bantuan dan saat itulah kita musnahkan mereka semua sampai ke akarnya, jawab Xiao Lang. Kakak, kenapa kau sangat yakin mereka akan kembali? Tanya Luoli. Penasaran. Tentu saja aku yakin, karena mereka pasti akan membalaskan dendam temannya, jawab Xiao Lang. Xiao Lang kemudian meraih tangan Luoli dan menggenggamnya dengan erat. Setelah itu mereka berdua meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat-lihat kota berlian. Setelah meninggalkan Xiao Lang dan Luoli, para bandit tersebut langsung berlari menuju ke sisi lain kota yang mana di tempat itu terdapat sebuah bangunan tua yang merupakan markas sekaligus tempat persembunyian para bandit yang ada di kota berlian. Ketika sampai di bangunan tua tersebut, mereka langsung membuka salah satu lemari kayu yang terlihat telah usang. Di dalam lemari tersebut terdapat sebuah jalan rahasia yang mana jalan tersebut menuju ke bawah tanah ke tempat persembunyian para bandit. Di bawah bangunan tua tersebut, terdapat sebuah ruang bawah tanah yang sangat luas. Bahkan ruang bawah tanah tersebut memiliki beberapa ruangan lain yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan harta dan juga senjata mereka. Hormat pemimpin, ucap para bandit yang baru kembali dari kota. Kenapa kalian kembali tanpa membawa apa-apa? Tanya pemimpin para bandit. Maaf pemimpin, kami mendapatkan masalah ketika berada di kota. Bahkan teman kami telah kehilangan nyawanya, jawab salah satu bandit yang baru kembali. Apal, berani sekali mereka mengganggu kelompokku. Kumpulkan semua orang, sudah saatnya kita membuat kekacauan di kota ini, ucap pemimpin para bandit tegas. Para bandit yang baru saja kembali dari kota langsung pergi dari ruangan itu untuk memanggil para bandit yang lainnya untuk segera berkumpul. Mereka nampak sangat senang karena akhirnya mereka bisa membalaskan dendam kepada pemuda yang telah menghabisi teman mereka. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya para bandit berhasil dikumpulkan di ruangan bawah tanah yang sangat luas tersebut. Jumlah mereka semua mencapai 500 orang, bisa dikatakan itu adalah jumlah yang sangat banyak untuk bandit yang berada di satu kota. Dengarkan aku semuanya, hari ini kita akan membuat kekacauan di kota untuk membalaskan dendam saudara kita, ucap pemimpin para bandit. Para bandit bersorak gembira mendengar hal tersebut, pasalnya sudah sangat lama mereka ingin beraksi dan membuat kekacauan di kota. Selain itu selama ini mereka hanya fokus meningkatkan kekuatan dan hanya akan pergi ke kota ketika mereka memerlukan sumber daya ataupun merampas harta para penduduk. Selama ini mereka aman karena mereka selalu bergerak dalam kelompok kecil, dan lagi setelah satu kelompok berhasil merampas harta penduduk maka untuk aksi berikutnya mereka akan berganti dengan kelompok lainnya. Raja kota sebenarnya telah mengantisipasi masalah ini, hanya saja mereka melakukan pergerakan yang tidak menentu dan sangat rapi.
sehingga mereka tidak pernah tertangkap oleh para penjaga kota. Setelah selesai berbicara kepada para bawahannya, pemimpin para bandit kemudian langsung memimpin mereka semua untuk langsung berangkat ke kota. Selain itu pemimpin para bandit juga membagikan mereka dalam beberapa kelompok agar mereka bisa menyebabkan kekacauan di berbagai tempat di kota. Di kota Berlian, Xiao Lang yang telah mengetahui bahwa akan ada penyerangan kepada kota, langsung meminta Luoli untuk menemui Raja Kota dan melaporkan hal tersebut, sedangkan dia sendiri melakukan patroli di seluruh kota. Di Istana Raja Kota, Luoli yang baru saja sampai di Istana Kota langsung menerobos para penjaga yang berada di gerbang istana. Alasan Luoli melakukan hal tersebut adalah untuk memberitahukan kepada Raja Kota bahwa kota Berlian dalam keadaan bahaya. "Vi, siapa kau?" tanya salah satu jenderal mencegat Luoli di pintu istana. "Aku tidak ada urusan denganmu. Menyingkir sekarang dan biarkan aku bertemu Yang Mulia," jawab Luoli sinis. "Jangan harap," kata jenderal tersebut kemudian menyerang Luoli. Akan tetapi serangan tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa untuk Luoli. Dengan mudahnya dia menghindari serangan jenderal tersebut dan langsung melewatinya. Setelah melewati jenderal tersebut, Luoli langsung bergegas menghadap kepada Raja Kota yang sedang berada di ruang tahta. "Yang Mulia," ucap Luoli setelah tiba di hadapan Raja, sambil memberikan hormat. "Jika aku tidak salah ingat, bukankah kau adalah calon istri Tuan Muda Xiao?" tanya Lin Duan. "Benar Yang Mulia, aku datang ke sini karena ada hal yang sangat penting yang ingin aku sampaikan," jawab Luoli. "Apa itu?" tanya Lin Duan. "Begini Yang Mulia, kota sedang dalam keadaan bahaya karena para bandit akan datang menyerang," jawab Luoli. "Apa kau yakin dengan informasi yang kau dapatkan itu?" tanya Lin Duan nampak ragu. "Yang Mulia, aku hanya menuruti permintaan calon suamiku yang ingin memberitahukan masalah ini kepadamu. Tapi jika kau tidak percaya maka tunggu saja kehancuran kota ini," kata Luoli kemudian menghilang. Perkataan Luoli yang terdengar sinis tersebut membuat semua orang yang ada di sana tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua merasa bingung antara harus percaya atau tidak. Namun lain halnya dengan Lin Duan, lah sangat mengetahui siapa itu Xiao Lang. Tentu saja dia tidak akan berbohong sampai seperti ini. "Para jenderal, siapkan semua prajurit dan tingkatan penjagaan di setiap sudut kota, serta tangkap dan penjarakan orang-orang yang nampak mencurigakan," kata Lin Duan tegas. "Yang Mulia, apa Anda mempercayai informasi tersebut?" tanya salah satu petinggi istana. "Apa kau pikir orang yang bisa menghancurkan kota hanya seorang diri akan melakukan hal bodoh dan berbohong seperti ini?" tanya Lin Duan sinis. "Sudah. Jangan membantah dan siapkan seluruh pasukan," lanjutnya. BBOOMMMMM. Baru saja para jenderal ingin pergi dan menyiapkan pasukan, dari arah kota tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang sangat keras. Ledakan tersebut membuat mereka semua yang ada di ruangan tersebut yang awalnya ragu, menjadi kelabakan dan merasa malu karena telah meragukan informasi yang mereka dapatkan. Bersambung. Chapter 166. Serangan para bandit 2.